Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan belajar bareng tentang latihan soal UTS atau PTS. Boleh juga latihan UAS atau PAS ya. Mata pelajaran IPS, tema 7, kelas 5 SD, semester 2, kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Apalagi channel kakak masih baru, butuh dukungan teman-teman sekalian supaya channel kakak semakin berkembang. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia adalah A. Inggris, B. Belanda, C. Portugis, D. Spanyol. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, Portugis. Jadi negara Portugis itu adalah bangsa dari Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Kemudian soal yang kedua, gospel adalah A. Usaha untuk mendapatkan kekayaan, B. Semangat untuk menyebarkan agama, C. Semangat untuk mencari kejayaan, D. Semangat untuk menjajah. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Gospel artinya semangat untuk menyebarkan agama. Jadi teman-teman, bangsa Eropa datang ke Indonesia itu membawa 3 semboyan, yaitu yang disebut dengan 3G, yaitu gospel, glory, dan gold. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui apa ketiganya, boleh ditanya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Belanda datang ke Indonesia dan mendarat di Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun A. 1596, B. 1987, C. 1578, D. 1569. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Pada tahun 1596 itu Belanda mendarat pertama kali di Banten. Kemudian soal yang keempat, VOC adalah kongsi dagang yang didirikan oleh bangsa A. Portugis, B. Jepang, C. Inggris, D. Belanda. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, Belanda. Jadi VOC itu adalah kongsi dagang yang didirikan oleh negara Belanda. Kemudian soal yang kelima, sistem tanam paksa yang dilakukan bangsa Belanda disebut A. Romusha, B. Rodi, C. Serikat Bekerja, D. VOC. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, Rodi. Jadi nama sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda itu disebut dengan Rodi. Kalau Jepang itu disebut dengan Romusha, ya. Kemudian soal yang keenam, organisasi yang termasuk dalam masa awal pergerakan nasional adalah A. Perhimpunan Indonesia, B. Partai Indonesia, C. Gerakan Rakyat Indonesia, D. Budi Utomo. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang termasuk pada awal-awal masa pergerakan. Kemudian soal yang ketujuh, partai yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tokoh 3 serangkai adalah A. Indis Party, B. Budi Utomo, C. Partai Nasional Indonesia, D. Partai Indonesia Raya. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, yaitu Indis Party. Yang dimaksud dengan 3 serangkai tokoh itu adalah Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, kemudian Ki Hajar Dewantara. Itulah tokoh yang disebut dengan 3 serangkai, ya. Kemudian soal yang ke-8. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal saat gigih melawan Portugis yang melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629 adalah A. Patimura, B. Teuku Umar, C. Sultan Iskandar Muda, D. Cut Nyak Dien. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C,
C ya, Sultan Iskandar Muda. Kemudian soal yang ke-9. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dari Makassar adalah A. Pangeran Antasari, B. Sisingamangaraja, C. Sultan Hasanuddin, D. Patimura. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Hasanuddin adalah tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dari Makassar. Sultan Hasanuddin juga disebut dengan ayam jantan dari timur ya. Kemudian soal yang ke-10. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dari Papua adalah A. Sultan Ageng Tirtayasa, B. Pangeran Diponegoro, C. Pangeran Antasari, D. Silas Papare. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, Silas Papare. Silas Papare adalah tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dari Papua. Kemudian soal yang ke-11. Sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda di bawah kepemimpinan A. Johannes van den Bosch, B. John Peterson, C. Herman W. Daendels, D. Douwes Dekker. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, di bawah kepemimpinan Johannes van den Bosch. Kemudian soal yang ke-12. Salah satu tokoh Belanda yang menantang adanya kerja tanam paksa adalah A. Herman W. Daendels, B. Edward Douwes Dekker, C. John Peterson, D. Raffles. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu Edward Douwes Dekker. Itulah tokoh Belanda yang menantang adanya kerja tanam paksa yang diberlakukan oleh Belanda di Indonesia. Kemudian soal yang ke-13. Ras yang terdapat di Papua, Pulau Aru dan Pulau K adalah A. Kelompok ras Negroid, B. Kelompok ras Papua Melanezoid, C. Kelompok ras Wedoid, D. Kelompok ras Melayu Mongoloid. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu kelompok ras Papua Melanezoid. Kemudian soal yang ke-14. Di bawah ini beberapa organisasi pergerakan nasional pada masa radikal, kecuali A. Perhimpunan Indonesia atau PI, B. Partai Komunis Indonesia atau PKI, C. Nahdlatul Ulama atau NU, D. Sarekat Islam atau SI. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, Sarekat Islam atau SI bukanlah organisasi pergerakan pada masa awal radikal. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Di bawah ini beberapa organisasi pergerakan nasional pada masa moderat, kecuali A. Budi Utomo, B. Partai Indonesia Raya, C. Gerakan Rakyat Indonesia, D. Persatuan Pemuda Kristen. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo itu adalah organisasi pada awal pergerakan nasional ya, bukan pergerakan pada masa moderat. Kemudian soal yang ke-16. Sumpah Pemuda lahir pada tanggal A. 28 Oktober 1982, B. 28 November 1928, C. 28 Oktober 1928, D. 28 Desember 1928. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, yaitu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian soal yang ke-17. Pada Kongres Pemuda Indonesia II pada tanggal 28 Oktober 1928 mengambil beberapa keputusan. Di antaranya adalah menerima lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu tersebut diciptakan oleh A. Ibu Kartini, B. Ismail Marzuki, C. W.R. Supratman, D. Kusbini. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian soal yang ke-18.
Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Salah satu suku yang berasal dari Papua adalah A. Batak, B. Minang, C. Asmat, D. Sunda. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, Asmat. Jadi suku Asmat itu merupakan salah satu suku yang berasal dari Papua. Kemudian soal yang ke-19. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal A. 17 Agustus 1946, B. 17 Agustus 1945, C. 16 Agustus 1954, D. 15 Agustus 1945. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian soal yang ke-20. Teks proklamasi dibacakan oleh A. Dr. Andus Muhammad Hatta, B. Sayuti Melik, C. I.R. Soekarno, D. Latif Hendra-Ningrat. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Teks proklamasi tersebut dibacakan oleh I.R. Soekarno. Kemudian soal yang ke-21. Teks proklamasi diketik oleh A. Dr. Andus Muhammad Hatta, B. Sayuti Melik, C. I.R. Soekarno, D. Latif Hendra-Ningrat. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian soal yang ke-22. Pembacaan teks proklamasi dibacakan di halaman rumah I.R. Soekarno di A. Jalan Melati nomor 6 Jakarta, B. Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, C. Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, D. Rengas Dengklok. Ya, tentu jawaban yang benar adalah ya C, ya, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Kemudian soal yang ke-23. Selain pahlawan proklamator yang diberikan pada tahun 1986, Dr. Andus Muhammad Hatta yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 ini juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia pada tahun A. 1945 hingga 1975, B. 1945 hingga 1957, C. 1955 hingga 1974, D. 1945 hingga 1955. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu pada tahun 1945 hingga pada tahun 1957. Kemudian soal yang ke-24. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan di Belanda pada tanggal A. 23 Agustus hingga 2 November 1949, B. 23 Agustus hingga 10 Januari 1949, C. 23 Agustus hingga 12 Februari 1949, D. 23 Agustus hingga 8 November 1949. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-25. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Istilah Pancasila terdapat pada Kitab Negara Kartagama yang dikarang oleh A. Empu Tantular, B. Empu Prapanca, C. Empu Gandring, D. Empu Bawarada. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Kitab Negara Kartagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Jadi jawabannya B. Oke teman-teman, demikian latihan soal IPS, ya, tema 7 kelas 5 SD. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian, ya, supaya channel kakak, apalagi channel kakak masih baru, itu lebih cepat berkembang, ya. Jadi teman-teman, mohon bantuannya. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya setiap video terbaru nanti ada masuk notifikasi atau pemberitahuan, ya.
Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.